Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai sebaran peubah acak. Kita akan belajar sebaran peluang diskrit dan sebaran peluang kontinu. Kita lihat definisinya dulu, peubah acak. Suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Misalnya, kalau kita punya sekeping uang logam ya, yang kita lempar 3 kali, ya, maka kita akan mendapatkan banyaknya unsur yang ada dalam ruang sampel itu sebanyak 2⁻3 ya. Ada 8 titik sampel. Ya. Titik sampelnya apa saja? Ya. Bisa saja pelemparan pertama itu muncul gambar, yang kedua gambar, yang ketiga gambar. Atau yang pertama gambar, kedua gambar, ketiga angka, ya. Atau pertama gambar, kedua angka, ketiga gambar, ya, dan seterusnya. Kita akan menjumpai ya 8 titik sampel dalam ruang sampel kita seperti ini, ya. Kalau kita tuliskan, ruang sampel kita ya akan terdiri dari gambar-gambar gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, dan seterusnya. Nah, bila fokus perhatian ya, hanya pada berapa kali sisi gambar muncul, ya, maka nilai numerik 0, 1, 2, atau 3 dapat diberikan pada setiap titik sampel. Ya, misalnya di sini kan tidak ada gambar sama sekali muncul, ya, berarti kita bisa memberikan nilai numerik 0. Di titik sampel ini ada gambar sekali, gambar sekali, gambar sekali, ya. Nah, kita bisa memberikan nilai numerik 1. Di sini gambar 2 kali, ya, gambar 2 kali, gambar 2 kali, kita bisa memberikan nilai numerik 2. Dan di titik sampel di sini, ya, gambarnya muncul 3 kali, kita bisa memberikan nilai numerik 3. Contoh, ya. 2 kelereng diambil berturut-turut tanpa pemulihan dari sebuah kantong yang berisi kelereng merahnya 4 dan kelereng hitamnya 3. Ini ya, sebuah kantung ya. Ada 4 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Hasil-hasil percobaan yang mungkin ya, berikut nilai Y bagi peubah acak Y yang menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil adalah ya, bisa saja nanti yang muncul adalah merah dan merah ya. Kedua kelereng yang kita ambil itu merah dan merah. Ya. Atau yang pertama merah, yang kedua hitam. Ya. Atau yang pertama hitam, yang kedua merah, atau dua-duanya hitam. Ya. Nah, kalau yang kita lihat itu adalah kelereng merah yang terambil, ya. Nah, pada pengambilan merah dan merah di sini kita bisa memberikan nilai numerik 2. Di sini merahnya muncul sekali, merahnya muncul sekali, ya. Nilai numeriknya 1. Dan di sini merah tidak muncul, ya. Berarti nilai numeriknya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah definisi dari ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu, ya. Ruang sampel diskrit adalah suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga, ya, atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir tetapi sama banyaknya dengan bilangan cacah, ya. Nah, sedangkan ruang sampel kontinu adalah suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang tak terhingga yang sama dengan banyaknya titik pada sebuah ruas garis, ya. Nah, peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel yang diskrit dan kontinu masing-masing disebut dengan peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, kita lihat dulu sebaran peluang diskrit, ya. Ini adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu peubah acak diskrit berikut dengan peluang-peluangnya, ya. Contoh, ya. Tentukan sebaran peluang bagi jumlah bilangan, ya, bila sejumlah dadu dilemparkan. Ya. Di video sebelumnya kita tahu ya, kalau sepasang dadu dilemparkan, ya, itu akan kita dapatkan 36 titik sampel. Ya. Nah,
Di sini kita akan bisa mendapatkan jumlah biji yang keluar itu ya paling sedikit adalah 2, kemudian 3, 4, sampai paling banyak 12. Nah, berapa peluang kita mendapatkan jumlah bijinya 2? Itu akan sama dengan 1/36. Berapa peluang kita mendapatkan jumlah bijinya 3? Ya, ada 2 tick sampel dari 36 ya. 2/36. Berapa peluang kita mendapatkan jumlah 4? Ya, ada 1, 2, 3 titik sampel dari 36. Ya, 3/36. Demikian seterusnya ya. Jumlah 5 itu 4/36, jumlah 6 itu adalah 5/36, jumlah 7 itu adalah 6/36 ya. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/36. Jumlah 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5/36. Ya, jumlah 9, 4/36, jumlah 10, 3/36, jumlah 11, 2/36, jumlah 12 adalah 1/36. Nah, ini adalah sebaran peluang diskripnya. Dari sini, ya, kalau kita sudah mendapatkan tabelnya ini, kita bisa dengan lebih mudah ya, menentukan peluang munculnya jumlah tertentu. Misalnya, ya, kita ingin tahu berapa jumlah peluang, ya, atau berapa peluang, ya, kita mendapatkan jumlahnya maksimal 4. Nah, Sobat Sipil tinggal hitung saja ya, maksimal 4, berarti kan di sini 1/36 tambah 2/36 tambah 3/36. 6/36. Itu adalah peluang kita mendapatkan jumlah 4 maksimal ya, kalau sepasang dadu kita lemparkan. Berapa sekurang-kurangnya berapa peluang kita mendapatkan jumlah 5 dan 6? Ya. Nah, jumlah 5 dan 6. Kita tinggal jumlahkan 2 peluang di sini, 4/36 dan 5/36 ya, 9/36. Demikian seterusnya. Ya. Berapa peluang kita mendapatkan jumlah lebih besar dari 9? Lebih besar dari 9 berarti 10, 11 dan 12. Sobat Sipil tinggal jumlahkan 3 peluang di sini. 3, 2, 1, 6/36. Ini dalam bentuk tabel. Contoh lain ya. Tentukan rumus bagi sebaran peluang banyaknya sisi gambar ya, bila sebuah uang logam dilempar 4 kali. Kalau sebuah uang logam kita lempar 4 kali, kita akan mendapatkan jumlah titik sampelnya akan sama dengan 2/4. Ya. Tiap kali pelemparan kan ada 2 kemungkinan, dan kita melakukan 4 kali pelemparan. 2/4, 16. Berapa banyaknya ya, atau berapa banyak cara sisi gambar tidak muncul dari 4 kali pelemparan ya, tidak muncul sama sekali ya, 4 kombinasi 0. Berapa banyak kemungkinan gambar muncul sekali ya, 4 kombinasi 1. Gambar muncul 2 kali, 4 kombinasi 2. Gambar muncul 3 kali, 4 kombinasi 3. Gambar muncul 4 kali, 4 kombinasi 4. Dari sini kita bisa menentukan rumusnya ya, bahwa rumus bagi sebaran peluang banyaknya sisi gambar muncul ya, bila sekeping uang logam dilempar 4 kali, itu akan sama dengan ini ya. Di sini kita lihat Sobat Sipil, ini kan 4 kombinasi berapa kali muncul. Nah, berapa kali munculnya kita ubah menjadi X ya, 4 kombinasi X per 16 ya, jumlah titik sampelnya 16, di mana X-nya ini akan sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah rumusnya. Nah, kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk grafik ya. Kita akan dapatkan grafiknya seperti ini. Kalau X-nya sama dengan 0 ya, kita akan mendapatkan nanti hasilnya akan sama dengan 1/16. X-nya 1, nanti kita akan dapatkan 4/16. Ya. X-nya 2, kita dapatkan 6/16. X-nya 3, kita dapatkan 4/16. X-nya 4, kita akan dapatkan 1/16. Ini adalah sebaran peluang
diskripnya untuk pelemparan 4 kali sekeping uang logam. Nah, kalau sobat sipil hitung ya, ini jumlah atau total peluangnya itu akan sama dengan 1 ya. 1/16 ditambah 4/16 ditambah 6/16 ditambah 4/16 ditambah 1/16 itu akan sama dengan 1. Kita lihat contoh lain lagi. Dari sebuah kotak yang berisi 4 uang logam ratusan dan 2 uang logam 50-an, 3 keping uang diambil secara acak tanpa pemulihan. Tentukan sebaran peluang bagi total T ketiga uang tersebut. Ya, ini kotak kita ya. Ada 4 keping uang ratusan dan 2 keping uang 50-an. Kita ambil 3 keping. Nah, kemungkinan yang terambil itu bisa saja kita mendapatkan 2 keping 50-an dan 1 keping 100. Totalnya Rp200. Atau 1 keping 50 dan 2 keping 100. Kita dapatkan 250. Ya. Atau tiga-tiganya 100-an. Ya. Kita dapatkan 300. Ini 3 kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Ya, kita buatkan tabelnya ya. Bisa 200, 250, 300. Nah, berapa peluang kita mendapatkan 2 keping 50 dan 1 keping 100 ya. Nah, kotak kita tadi kan isinya ada 6 ya. Kita ambil 3. Nah, berarti kita akan mempunyai berapa banyak titik sampel ya. Dari 6 keping uang logam ya, baik yang 100 maupun 50, kita ambil 3 keping ya. Kita akan mendapatkan 20 cara ya. 6 kombinasi 3. Nah, kemudian dari 2 keping 50-an ya, kita dapatkan 2 keping 50-an, 2 kombinasi 2 ya, 1 cara. Dan dari 4 keping uang 100-an kita dapatkan 1 keping ya, ini 2 keping 50 dan 1 keping 100-an. Kita dapatkan 4 kombinasi 1 cara. Sehingga peluang mendapatkan 2 keping 50-an dan 1 keping 100 ya, peluangnya akan sama dengan ya, ini 1 kali 4 ya, dibagi 20 ya. Kita akan dapatkan sama dengan 4/20 atau sama dengan 1/5. Kita tempatkan di sini. Ya. Nah, sekarang kita mau tahu ya, berapa peluang kita mendapatkan 250 ya. Tadi sama ya, dari 6 keping uang logam kita ambil 3 keping, kita dapatkan 20 cara. Nah, dari 2 keping uang 50-an ya, berapa cara kita dapatkan 1 keping ya? 2 kombinasi 1, 2 cara. Kemudian dari uang 100-an, dari 4 keping uang 100-an kita ambil 2 ya, kita akan mendapatkan 4 kombinasi 2, 6 cara ya. Sehingga peluang kita mendapatkan 1 keping 50 dan 2 keping 100-an ya, itu akan sama dengan 2 kali 6 dibagi 20 ya. 12/20 atau 3/5. Kita tulis di sini. Dan terakhir, berapa peluang kita mendapatkan 300 rupiah ya. Ini yang pertamanya sama ya, dari 6 keping uang logam kita diambil 3 keping, kita dapatkan 20 cara. Dari 4 keping uang ratusan ya, kita ambil 3 keping, 4 kombinasi 3, kita dapatkan 4 cara. Uang 50-an tidak kita dapatkan di sini ya. Sehingga peluang mendapatkan 3 keping uang ratusan itu akan sama dengan 4/20 atau sama dengan 1/5. Nah, kita tulis di sini. Peluang mendapatkan 300 rupiah. Nah, kalau sobat sipil hitung ya, kita jumlah total peluangnya ya, 1/5 tambah 3/5 tambah 1/5 itu akan sama dengan 1 ya. Total peluang selalu sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat sebaran peluang kontinu ya. Ini adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu peubah acak kontinu berikut peluangnya.
Nah, sebaran peluang kontinu berpeluang 0 untuk mengambil tepat salah satu nilainya, karenanya tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, sebaran peluang kontinu berhadapan dengan sebuah selang nilai peubah acak dan bukan tepat satu nilai peubah acak. Nah, meskipun sebaran peluang kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dapat dinyatakan dalam bentuk rumus yang merupakan fungsi nilai-nilai peubah acak kontinu X, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu kurva kontinu. Misalnya seperti ini, ya, ini kurva kontinunya. Ya, bisa macam-macam, Sobat Sipil, ya, tergantung pada fungsinya. Ya, dan kita akan tahu bahwa untuk menghitung peluangnya, kita akan menghitung luasan di bawah kurva ini, ya, dari awal sampai akhir, ya, dari batas bawah sampai batas atas. Dan total peluang atau total luasan di bawah kurva ini, ya, dari ujung paling kiri sampai ujung paling kanan, itu akan selalu sama dengan 1. Nah, kalau kita mau mencari berapa peluang, misalnya dari titik tertentu sampai titik tertentu, kita mencari luasan di antara dua titik tersebut di bawah kurva. Dan pasti kurang dari 1. Nah, fungsi peluang yang digambarkan oleh kurva ini disebut dengan fungsi kepekatan peluang atau fungsi kepekatan. Fungsi kepekatan peluang dibuat sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X itu sama dengan 1. Dari sini, di bawah kurva ini, itu akan sama dengan 1. Dan bila luas daerah di bawah kurva antara X sama dengan A dan X sama dengan B, menyatakan peluang X yang terletak di antara A dan B. Jadi kalau kita mau mencari peluang antara A sampai B, ya kita cari luasan di bawah kurva ini dari A sampai B. Kita lihat contohnya, Sobat Sipil, ya. Suatu peubah acak kontinu X mempunyai fungsi kepekatan seperti ini, ya. Fungsinya kan sama dengan X pada saat X-nya dari 0 sampai 1. Fungsinya kan sama dengan 2 min X pada saat X-nya dari 1 sampai 2. Dan fungsinya kan sama dengan 0 untuk nilai-nilai X lainnya. Yang pertama, ya, tunjukkan bahwa peluang dari 0 sampai 2 itu sama dengan 1, ya. Nah, kita gambarkan dulu, ya, grafiknya, Sobat Sipil, ya. Ini X-nya, ini Fx. Dari 0 sampai 1 fungsinya itu adalah X. Berarti kita akan mendapatkan garisnya seperti ini, ya. Pada saat X-nya 0,2, ya, Fx-nya 0,2 juga, 0,5, Fx-nya 0,5 juga. X-nya 1, Fx-nya juga sama dengan 1, sebuah garis linear seperti ini. Dari X sama dengan 1 sampai 2, ya, itu fungsinya 2 min X. Berarti pada saat X sama dengan 1, nanti Fx-nya adalah 2 dikurangi 1. Pada saat X-nya sama dengan 2, 2 dikurangi 2, 0. Pada saat X-nya sama dengan 1,5, 2 dikurangi 1,5. Jadi nanti kita akan mendapatkan di sini, ya, gambarnya juga merupakan sebuah garis lurus. Ya, nah, pada nilai X yang lainnya, ya, nilainya adalah 0. Sekarang kalau kita mau mencari berapa peluang dari 0 sampai 2, ya, apakah betul sama dengan 1, Sobat Sipil tinggal menghitung, ya, berapakah luas, ya, daerah di bawah kurva ini, ya, dari 0 sampai 2. Segitiga, ya, setengah alas kali tinggi, setengah kali 2 kali 1. Kita dapatkan sama dengan 1. Ya, kita bisa buktikan bahwa luasan atau peluang totalnya sama dengan 1. Hitunglah peluang, ya, X lebih kecil dari 1,2. Nah, sekarang kita tentukan 1,2-nya di sini. Berarti sekarang kita mencari luasan di bawah kurva ini, ya, dari 0 sampai 1,2. Ya, sebuah segitiga, ya, dan sebuah trapesium. Nah, Sobat Sipil hitung, ya. Segitiganya ini setengah alas kali tinggi, setengah kali 1 kali 1, ya. Kemudian trapesiumnya ini, ya, Sobat Sipil. Di sini tingginya 1, di sini tingginya 0,8, ya, Sobat Sipil.
kita jumlahkan 1 ditambah 0,8, kita bagi 2, dikalikan jaraknya dari sini sampai sini 0,2. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0,68. Jadi ini adalah luasan di bawah kurva kita dari 0 sampai 1,2. Nah, luasan ini itu sama dengan peluang X kurang dari 1,2. Nah, demikian Sobat Sipil video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Sipil.